Alhamdulillah hari ini doanya dijabah, kepengen duduk langsung di depan Ustadz, depan sendiri dan bisa tanya. Ustadz, 10 tahun yang lalu saya dikasih rejeki sama Allah berupa kanker osteosarkoma di kaki kiri saya. Saat itu banyak vonis-vonis buruk yang saya terima, dari mulai diamputasi, usia tinggal 3 bulan dan lain sebagainya. Tapi itu saya terima dengan baik. Alhamdulillah saya bisa menjalani. Selama berproses ini justru yang jadi masalah adalah ada orang yang menghancurkan saya secara psikis. Saya dihancurkan bertubi-tubi, jadi sampai saya tuh nggak bisa ngerasain sakit kankernya kayak apa tuh saya nggak ngerasain, Ustadz. Jadi kayaknya saya ngerasain sakitnya justru kok sakitnya malah jadi secara psikis ya, karena saya sakit saya dihancurkan bertubi-tubi. Tapi saya berusaha untuk menerima bahwa seperti Ustadz bilang bahwa takdir Allah itu selalu baik. Di situ fokus saya hanya satu, saya harus hidup lebih lama untuk anak saya. Jadi saya juga berdamai dengan saya nggak mau memikirkan orang itu, dan katanya kalau kita sedang dizolimi lebih baik kita mendoakan diri sendiri. Saya jadi berdoa untuk hidup lebih panjang, dan alhamdulillah ini adalah tahun ke-10 saya hidup lagi. Beberapa bulan yang lalu orang tersebut dapat kejutan yang sama seperti saya, merasakan sakit kanker juga, dan saya harus merawat beliau. Di sini saya sedih karena saya tidak ingin ada orang yang merasakan apa yang saya rasakan. Saya merawat beliau dengan kesungguhan hati, dan saya berjanji mendampingi beliau sampai sembuh. Saya ridho Ustadz, tapi setelah berproses beberapa waktu kadang kayak ada film yang diputar. Jadi di saat saya mendampingi tiba-tiba kayak ada memori yang diputar, kayak deja vu, Ustadz. Gimana caranya saya menghapus deja vu-nya? Saya nggak mau memori yang diputar ini mengurangi keriduan saya nggak mau nggak dapat pahala karena itu. Saya kepengennya, saya juga sudah berdamai, saya selama ini sudah hidup berdampingan dengan baik. Tapi kayak ada slide-slide foto yang diputar lagi kayak gitu. Jadi bagaimana Ustadz, apakah mungkin Ustadz bisa kasih saya pencerahan? Saya kepengen mendampingi dengan sepenuh hati, dan saya nggak mau keriduan itu bisa terganggu dengan memori-memori itu. Satu lagi Ustadz, di 2018, kalau nggak salah pertama kali Ustadz kesini, saya juga ikut sharingnya Ustadz, dan itu waktu itu saya juga dikasih kejutan ayah saya kena kanker nasofaring. Saya mau bilang terima kasih sama Ustadz karena dari 2018 sampai 2021 sharingnya Ustadz menemani pengobatan ayah saya, dan hari ini adalah tepat 3 tahun ayah saya meninggal. Terima kasih Ustadz. Semoga Mbak Sofi ini menjadi ahli surga insya Allah. Karena wajahnya wajah ciri-ciri ahli surga, Masya Allah. Wajah orang yang ridho, wajah orang yang ikhlas dengan segala takdir Allah. Semoga Allah jaga hati Mbak Sofi tetap dalam keridhaan dan istiqomah. Ya kadang ada ungkapan forgiven but not forgotten. Jadi kayak kita udah berdamai, kita udah bisa maafin seseorang, tapi kan di luar kendali kita bahwa kita belum bisa sekaligus melupakan hal-hal yang buruk yang pernah kita alami dari orang itu. Dan ini bukan sesuatu yang akan mengurangi keikhlasan ataupun keberkahan dalam kebaikan kita. Jadi kalau kita nggak bisa melupakan keburukan seseorang, selama itu tidak mengurangi kebaikan kita kepada dia, maka tidak akan berkurang juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesekali muncul, atau bahkan ada beberapa orang yang sering kali muncul. Dalam kemunculan itu dia melawan dan tetap berbuat baik, dan itulah perjuangan dia, jihadnya dia. Jadi jihadnya kita adalah masih mau membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, meskipun kita masih sangat ingat dengan keburukan-keburukan itu. Bahkan bekas-bekas keburukan itu masih ada dalam kehidupan kita, bahkan mungkin diri kita. Kalau bentuknya zahir mungkin masih ada lukanya. Kalau bentuknya batin mungkin masih kerasa lukanya. Kalau bentuknya finansial mungkin masih kita rasakan dampaknya dalam karir kita atau kehidupan pribadi kita.
kita tahu betul keburukan dia dan kita masih merasakan betul keburukan dia, tapi bisa-bisanya kita ketika dia ada masalah kita bantu dia dan kita lawan ego kita lawan marah kita, dan itu adalah jihad yang luar biasa itu. Itu yang disebut dengan idfa billati hiya ahsan, disebut dengan ihsan. Dan Allah berjanji kepada orang yang berbuat ihsan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan ihsan kecuali ihsan? Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi ketika kita berihsan kepada manusia, membalas keburukan mereka dengan kebaikan, Allah juga akan berihsan kepada kita, membalas dosa-dosa kita justru dengan kebaikan di sisi Allah. Ampunan, ridho, pahala, surga. Jadi Allah justru membalas dosa-dosa kita dengan kebaikan. Kok bisa ya Allah membalas dosa-dosa kita dengan kebaikan? Karena pun kita selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Itu disebut dengan ihsan. Idfa billati hiya ahsan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi Mbak Sofi, teman-teman sekalian, gak harus lupa. Tapi justru ketika ingat kita masih tetap istiqomah, masih tetap berbuat baik, pahala kita saat itu lebih besar daripada ketika kita lupa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu sama dengan orang yang berinfak ketika sulit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sempit, ketika mudah dan ketika sulit. Apa bedanya? Orang yang berinfak ketika lapang atau ketika mudah, dia dapat pahala infak. Tapi ketika dia berinfak di waktu sempit, waktu sulit, meskipun angkanya lebih kecil, dia mendapatkan pahala infak plus pahala pengorbanan. Jadi kalau Mbak Sofi sesekali ingat lalu tetap berbuat baik kepada orang tersebut, maka saat itu Mbak Sofi beramal soleh 2 kali lipat daripada biasanya. Walaupun lebih nyaman kalau gak ingat kan. Itulah kenapa ketika ingat gak nyaman pahalanya lebih gede. Karena kaidah fikihnya kata para ulama adalah al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu atau pahala itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Itu namanya kaidah fikih. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada 2 orang sholat di masjid, shaf pertama, takbiratul ihramnya bareng dengan imam misalnya, tapi pahalanya beda. Kenapa beda? Tergantung jarak rumah mereka ke masjid. Yang effortnya lebih, pahalanya lebih, walaupun ibadahnya sama. Begitu juga kita dalam beramal tadi, karena effort kita lebih untuk tetap berbuat baik dalam kondisi kita masih sakit, dalam kondisi kita juga belum bisa lupa, sesekali teringat, itu effortnya lebih, maka pahalanya juga lebih. Itu yang disebut dengan ihsan. Semoga Mbak Sofi tidak berkecil hati kalau sesekali itu teringat, lalu tiba-tiba ngerasa kayak apakah sia-sia, apakah akan mengurangi kualitas ibadah saya. Enggak, itu yang pertama. Yang kedua, minta sama Allah untuk diberikan kelapangan dada. Dan itu doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Kenapa? Nabi Musa tahu akan ketemu Fir'aun. Kan itu doa sebelum ketemu Fir'aun kan. Kalau Nabi Musa ketemu Fir'aun, Nabi Musa masih ingat loh dengan kejahatan Fir'aun sejak dia masih bayi, yang dia harus hanyut ke sungai Nil, yang dia harus makan bara api sehingga membuat lidahnya keluh, gak bisa ngomong, yang dia pernah diusir, yang dia kemudian jadi buron lari ke Madian, ke Yordania sekarang, dulu namanya Madian. Ingat sekali dengan kejahatan-kejahatan Fir'aun. Sekarang tiba-tiba Allah bilang, coba dakwahi Fir'aun, ajak Fir'aun kepada iman, ajarin Fir'aun tentang tauhid. Kan ini kayak harus ngajarin orang yang udah jahatin kita, harus nasehatin orang yang jahatin kita, harus ngajak kepada kebaikan orang yang harusnya celaka aja, nggak usah dapat kesempatan kepada kebaikan. Disitulah Nabi Musa minta, ya Allah lapangkan dada saya, karena kalau dada saya sempit, nggak sanggup saya ajak Fir'aun kepada kebaikan, nggak rela saya dia dapat hidayah. Kan harusnya Nabi Musa yang udah dendam banget sama Fir'aun gak rela dong kalau Fir'aun itu dapat hidayah. Harusnya Fir'aun itu celaka aja. Sehingga Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkan dada saya, baru kemudian mudahkan urusan saya, kemudian dan hilangkan keluh di lidah saya, sehingga saya bisa berucap dan dia memahami ucapan saya. Sebaik itu Nabi Musa niat untuk berdakwah kepada Fir'aun setelah lapang dada. Itu Mbak Sofi, semoga Allah berikan kelapangan dada buat Mbak Sofi. Dan Mbak Sofi sakit pun udah 10 tahun.
berarti Allah berikan keistimewaan kepada Mbak Sofi yang pernah diberikan kepada Nabi Ayub. Jadi Mbak Sofi itu kan nanti di akhirat orang itu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya, liyura a'malahum. Mungkin salah satu di antara kelompok yang akan Mbak Sofi temui kelak di akhirat adalah para anbiya, salah satunya Nabiullah Ayub alaihissalam. Sehingga dengan sakit ini Allah akan angkat derajat Mbak Sofi sederajat dengan para anbiya seperti Nabi Ayub. Ditambah lagi udahlah sakit harus berbuat ihsan. Ini lebih dahsyat. Udahlah sakit harus berbuat ihsan. Insyaallah Mbak Sofi itu orang istimewa.